Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ismi Sofiaton, calon guru penggerak Angkatan 9, Kabupaten Demak, akan mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.4 disiplin positif. Keterkaitan antar materi. Konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif memiliki keterkaitan yang erat dengan materi sebelumnya, yakni 1. Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Budaya positif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. 2. Nilai dan peran guru penggerak yang menekankan pentingnya guru sebagai pemimpin pembelajaran. Budaya positif dapat membantu guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang efektif. 3. Paradigma inquiry apresiatif. Paradigma inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menyusun visi sekolah, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadi warga negara yang baik. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Menuntun dalam pendidikan yaitu menempatkan peran pendidik sebagai pamong yang mengarahkan anak didiknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dengan menggunakan prinsip ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran, coach bagi guru yang lain, mendorong kolaborasi, student agency, dan menggerakkan komunitas praktisi. Paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah pendekatan dalam manajemen perubahan yang berfokus pada pencarian nilai-nilai positif dalam organisasi atau individu untuk memunculkan perubahan yang berkelanjutan. IA merupakan solusi strategi perubahan yang tidak dimiliki oleh pendekatan lainnya. IA mengaktualisasi potensi masing-masing individu dalam kelompok menjadi kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Budaya positif. Dalam mempelajari modul budaya positif, ada konsep-konsep utama yaitu disiplin positif, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah suatu pendekatan yang mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Teori kontrol dapat disimpulkan bahwa manusia tidak bisa mengontrol orang lain kecuali orang tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Ada 3 teori motivasi, yaitu 1.
motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. 2. Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu posisi penghukum, 2. Posisi pembuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau, 5. Posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol guru, posisi manajer diharapkan ada pada setiap pendidik karena akan memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Kebutuhan dasar manusia ada 5: kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan bertahan hidup. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang diyakini dan disepakati bersama berdasarkan hasil musyawarah. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sebelum mempelajari modul ini, saya mengira bahwa pemberian reward dan penghargaan adalah suatu hal yang baik karena akan memotivasi murid saya untuk melakukan hal yang baik. Setelah mempelajari modul ini, saya jadi paham bahwa pemberian penghargaan maupun hukuman dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dalam menciptakan budaya positif, kita harus memperhatikan beberapa hal antara lain teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, dan keyakinan kelas. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Menurut Anda, terkait pengalaman penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, masih terdapat siswa yang belum mau menyadari tindakan yang mereka lakukan adalah salah. Mereka seolah-olah membentengi diri mereka dengan bersikukuh bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah benar. Perasaan saya sedikit kesal, tapi berusaha mengontrol emosi. Dalam penerapan konsep tersebut, pihak guru BK sangat mendukung dan sejalan dengan konsep budaya positif. Yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki adalah komitmen dari semua guru agar kegiatan ini konsisten dan tepat berkelanjutan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol pemantau dan teman, dan saya merasa murid saya tertib ketika ada guru saja. Setelah mempelajari modul ini, saya menggunakan posisi kontrol manajer, dan saya merasa murid saya mempunyai motivasi intrinsik untuk melakukan budaya positif seperti
seperti menjaga kebersihan kelas walaupun tidak ada guru. Perbedaannya ketika saya menggunakan posisi kontrol pemantau, murid saya masih dipengaruhi oleh motivasi eksternal yaitu ada dan tidaknya guru. Sedangkan ketika saya menggunakan posisi kontrol manager, murid saya sudah mempunyai motivasi intrinsik. Hal ini dibuktikan dengan tetap melaksanakan keyakinan kelas walaupun tidak ada guru. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun tidak lengkap, yaitu hanya pada tahapan validasi tindakan yang salah, di mana saya melakukan tanya jawab mengapa mereka melakukan tindakan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari untuk menciptakan budaya positif adalah perlunya kolaborasi dan komitmen yang kuat antara pihak-pihak yang terkait di sekolah untuk menciptakan budaya positif agar tetap berjalan secara berkelanjutan.